Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa itu manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam ini adalah program studi yang mempelajari tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pendidikan secara infrastruktur lembaga pendidikan. Sama dengan proses program studi manajemen pendidikan, namun yang membedakan dengan prodi manajemen pendidikan Islam adalah di prodi ini manajemen pendidikan dikaji dengan mengacu pada nilai-nilai keislaman yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain itu, manajemen pendidikan Islam juga lebih berfokus dalam pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, perguruan tinggi Islam, dan yayasan pendidikan Islami. Kenapa saya memilih jurusan ini? Karena sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas merupakan Muslim, lembaga pendidikan Islami mulai berkembang di Indonesia. Dewasa ini tidak sedikit pula orang tua yang memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah Islami untuk menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini pada anak. Untuk itu, profesional dalam manajemen pendidikan Islami sangat dibutuhkan. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, menurut Henry Fayol, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen. Tujuan manajemen di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal yang di luar strategi. 3. Mengatur dan menjaga kesehatan emosi atau personal, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal. Yang keempat, mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan atau strength, kelemahan atau peluang maupun ancaman yang ada dan sebagainya.